Selamat malam para pendengar sekalian. Halo, saya Nina dan selamat mendengarkan Radio yang Tergiti di 06 FM. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ini, yang menjadi topik hangat saat ini. Judul malam kita adalah Kerukunan Demi Integritas Bangsa. Dan saya juga akan ditemani oleh Kak Rani, Bang Yuda, Bang Afris, Kak Andina, Bang Suenda, Kak Gifani, dan Bang Steven. Mereka akan membantu saya untuk bertanya kepada narasumber kita yang kece-kece. Selain itu, saya akan juga dibantu oleh Bang Dimas yang akan menarik kesimpulan kita di akhir. Gimana? Nggak sabar kan? Maka kita langsung saja mulai sesi pertama. Jadi saya persilahkan kepada Kak Rani, Bang Yuda, Bang Steven, dan Bang Suhenda untuk bertanya kepada narasumber kita, yaitu Kak Putri. Halo Kak Putri, gimana nih kabarnya? Udah siap belum kita tanya-tanya? Sudah. Oke, jika sudah siap langsung saja ya. Ini kita ada pertanyaan nih Kak. Menurut pandangan Kakak, bagaimana Kak agama selain dari kepercayaan Kak Putri? Menurut pandanganku, gimana agama selain kepercayaan yang aku anut gitu kan. Agama itu punya peranan penting nih dalam kehidupan kita. Agama itu yang mengatur kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Jadi pandanganku itu terhadap agama-agama lain itu ya baik gitu kan. Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Terima kasih Kak jawabannya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Menurut Kakak, bagaimana cara menghadapi perbedaan itu? Kalau dari aku sendiri sih, caraku sih lebih menghargai ya, gimana kita harus bersikap kepada perbedaan itu tadi. Makanya kalau dari caraku untuk menghadapi perbedaan itu ya menghargai gimana hukum mereka gitu. Menarik ya jawaban dari Kak Putri. Lalu Kak, saya ada pertanyaan untuk Kakak nih. Kira-kira apa itu kerukunan menurut Kakak? Dan bagaimana cara kita untuk mencapainya? Dari kata dasarnya aja nih ya kan rukun yang maksudnya itu damai, tentram, aman gitu kan. Bagaimana cara kita menciptakan kerukunan itu ya itu tadi gitu kan, kita harus bisa toleransi atas perbedaan tadi itu, terus kita harus juga memiliki sikap tenggang rasa lah di antara kita. Oh, begitu ya Kak. Kak, biar kita nyambung ke judul kita hari ini, yaitu Kerukunan Demi Integritas Bangsa. Menurut Kakak, apa sih itu integritas? Apakah itu penting bagi sebuah negara? Menurutku itu integritas itu sangat penting ya, karena integritas itu kan secara gamblangnya lah kita ambil. Integritas itu kan kayak nilai-nilai apa yang bisa terpancar lagi gitu dalam diri kita gitu kan. Nah, kalau negara kita disebut negara berintegritas gitu kan, berarti kan negara kita itu memiliki dan memancarkan kewibawaan gitu. Terus Kak, menurut Kakak, apakah ada hubungan antara kerukunan dengan integritas suatu negara dan kenapa? Menurutku ada hubungannya, itu ada. Untuk bisa tadi kan, untuk bisa disebut jadi negara yang berintegritas tadi gitu kan, kita butuh yang namanya kerukunan gitu. Kalau kita hidupnya rukun gitu kan, misalnya warga negaranya rukun gitu ya kan, tentram dan aman, itu salah satu faktor pendukung kita untuk bisa menjadi negara yang berintegritas gitu. Terakhir nih Kak, menurut Kakak sendiri, apa yang bisa dilakukan sebagai umat beragama untuk menciptakan kerukunan? Nah, kalau dari aku sih ada 4 ya kan. Yang pertama itu udah pasti toleransi, ya sikap saling menghargai kita terhadap perbedaan yang tadi itu. Terus yang kedua bijaksana dalam mendengar berita-berita yang ternyata itu hoax itu kan. Terus yang ketiga saling memahami satu sama lain. Terus yang keempat memperkuat persatuan dalam kegiatan gotong royong. Nah, mungkin dengan kegiatan gotong royong itu tadi, perbedaan-perbedaan itu bisa jadi lebih indah gitu kan, kalau kita bisa sama-sama gitu bergotong royong lah, misalnya kayak gotong royong dalam hal apapun gitu kan, untuk lebih memperkuat persaudaraan kita dengan agama-agama yang lain. Terima kasih banyak ya untuk waktunya Kak. Dan terima kasih juga untuk jawaban-jawaban yang sangat mengedukasi kami semua. Gak kerasa udah selesai saja sesi 1 sekarang. Kita kembalikan kepada MC kita, Kak Nina. Udah selesai aja nih sesi pertama. Bagaimana nih teman-teman yang mendengarkan? Sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru belum? Supaya lebih paham lagi, kita akan lanjut ke sesi kedua agar teman-teman bisa mendapatkan opini yang lain. Saya persilakan untuk Bang Afris, Kak Dina, dan Kak Giovanni untuk mewawancarai narasumber kita yang tak kece, yaitu Kak Eki. Halo Kak Eki,
Makasih banyak nih, udah mau ditanya-tanya oleh kita. Bagaimana nih tentang lebarannya? Udah siapkah untuk ditanya oleh kita? Sebelumnya saya minta maaf karena nggak bisa on cam, ada masalah kamera. Untuk lebaran kali ini alhamdulillah lancar semua dan baik-baik aja. Sekarang saya sudah siap untuk diwawancarai. Terima kasih. Waduh, pasti asik nih Kak lebarannya. Kalau udah siap, kita langsung aja ya Kak. Menurut pandangan Kak Eki, bagaimana sih agama selain dari kepercayaan Kak Eki? Menurut saya sendiri, semua agama yang kita akui oleh negara kita ini, itu semua merupakan agama yang baik, karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan, persaudaraan, dan sebagainya. Tapi tidak semua agama kita anggap benar. Jika kita menganggap agama selain agama yang kita anut itu benar, maka bukankah itu mempercayai agama tersebut? Menurut saya seperti itu. Oke Kak, keren juga nih jawabannya. Pertanyaan kedua nih Kak, menurut Kakak bagaimana cara menghadapi perbedaan itu? Dan kita pasti sering mendengar bahwa manusia diciptakan dengan berbagai macam dan keragaman. Maka dari itu, menurut saya penting sekali untuk kita saling kenal mengenal dan memahami dari setiap perbedaan yang ada dengan akal yang baik dan sehat. Oh, lalu Kak, menurut Kakak apakah itu kerukunan dan bagaimana cara menciptakannya? Kerukunan itu sendiri menurut saya adalah hidup dengan berdampingan dengan kesatuan hati. Agar dapat terciptanya kerukunan itu, kita bisa saling menciptakan sebuah pemikiran untuk saling memahami, serta untuk selalu berpikiran positif agar tidak mudah terprovokasi. Oh, begitu. Kak, kan judul kita ini kerukunan demi integritas bangsa. Menurut Kakak, apa itu integritas bangsa? Apakah itu penting bagi sebuah negara? Integritas itu sendiri, menurut saya, sebuah prinsip, metode, atau tindakan dan tujuan yang harus dimiliki setiap seseorang. Kalau misalnya kita nggak punya integritas, pasti hidup pasti akan kacau. Lalu Kak, menurut Kakak, apakah ada hubungan antara kerukunan dengan integritas suatu negara dan kenapa nih Kak? Menurut saya sangat berhubungan. Kenapa? Karena suatu integritas itu, atau yang kita sebut juga tujuan, yang diciptakan untuk mencapai suatu hasil tidak akan tercapai tanpa adanya kebersamaan dan keharmonisan masyarakat. Gak kerasa ya Kak, udah di pertanyaan terakhir aja. Menurut Kakak sendiri, apa yang bisa dilakukan sebagai umat beragama untuk menciptakan kerukunan tersebut? Pasti semua umat disuruh untuk menjaga kerukunan. Ya, menurut saya yang perlu kita lakukan agar terciptanya suatu kerukunan itu, ya dengan saling memahami agama masing-masing yang kita anut dan menghormati cara beribadah setiap agama. Wah, sampai akhir pun jawabannya memuaskan ya Kak. Makasih Kak atas waktunya sampai akhir. Karena sesi kedua tersebut sudah selesai, maka saya kembalikan lagi kepada MC. Wah, teman-teman, nggak kerasa ya, kedua sesi telah selesai kita laksanakan. Karena kita sudah mau berada di penghujung acara, kita langsung saja ke kesimpulan. Saya persilahkan kepada Bang Dimas untuk menyampaikan kesimpulan kita. Oke teman-teman, jadi mengikuti jawaban dari para narasumber tadi, ya kita jadinya dapat mengetahui ya bahwa agama itu memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial dan norma dalam kehidupan manusia. Dan setiap agama juga mengajarkan hal-hal yang baik kepada umatnya. Di Indonesia sendiri, kita ini kan menganut 6 agama besar. Nah, oleh sebab itu kita harus dapat menghargai perbedaan satu sama lain dengan cara saling toleransi dan memiliki sikap tenggang rasa. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, kita jadi dapat membangun integritas antara umat beragama, sehingga kita dapat menciptakan suasana yang rukun dan kondusif antara umat beragama di negara kita. Untuk kesimpulan sih, sepertinya segitu saja dari saya. Saya kembalikan ke MC ya. Wah, terima kasih Bang atas kesimpulannya. Saya harap teman-teman yang mendengarkan bisa lebih mengerti setelah mendengarkan kesimpulan tadi. Dengan adanya kesimpulan, maka sudah selesai acara radio kita ini. Saya mau mengucapkan terima kasih atas waktunya dari para narasumber kita yang keren-keren, dan juga kami mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan radio ini. Selamat malam, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.